Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Erlinisa, Program Studi Sarjana Gizi, tingkat 3 semester 5. Baiklah, pembahasan saya kali ini yaitu pengolahan bahan makanan. Definisi pengolahan bahan makanan yaitu pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Pemilihan bahan makanan. Yang pertama yaitu bahan makanan mentah, segar, yaitu makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan seperti daging, susu, telur, ikan, ataupun udang, buah, dan sayuran. Jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, tidak berubah warna, atau tidak bernoda dan tidak berjamur. Yang kedua yaitu bahan tambahan pangan atau BTP, yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu makanan olahan pabrik, yaitu makanan yang dapat langsung dimakan tetapi digunakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut. Seperti yang pertama yaitu makanan dikemas, mempunyai label dan merek, terdaftar dan mempunyai nomor daftar. Kemasan tidak rusak atau pecah atau kembung. Belum kadaluarsa, kemasan digunakan hanya untuk satu kali penggunaan. Yang kedua yaitu makanan tidak dikemas, baru dan segar, tidak basi, busuk, rusak, atau berjamur, tidak mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya yaitu penyimpanan bahan makanan. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik oleh bakteri, serangga, tikus, dan hewan lainnya maupun bahan berbahaya. Yang kedua yaitu penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FEFO, yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kadaluarsa dimanfaatkan atau digunakan lebih dahulu. Yang ketiga yaitu tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Contohnya, bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin dan bahan makanan yang kering disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Pengolahan bahan makanan, yaitu pengolahan makanan dalam proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan atau masak atau siap santap dengan memperhatikan kaidah cara pengolahan makanan. Yang pertama yaitu tempat pengolahan makanan atau dapur harus memenuhi persyaratan teknis, higienis, sanitasi, atau mencegah resiko pencemaran terhadap makanan dan dapat mencegah masuknya lalat, kecoa, tikus, dan hewan lainnya. Yang kedua yaitu menu disusun dengan memperhatikan pemesanan dari konsumen, ketersediaan bahan, jenis dan jumlahnya, keragaman variasi dari setiap menu, proses dan lama waktu pengolahannya, keahlian dalam mengolah makanan dari menu terkait. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan sortir untuk memisahkan atau membuang bagian bahan yang rusak atau afkir dan untuk menjaga mutu dan keawetan makanan serta mengurangi risiko pencemaran makanan. Yang terakhir yaitu peracikan bahan, persiapan bumbu, persiapan pengolahan dan prioritas dalam memasak harus dilakukan sesuai tahapan dan harus higienis dan semua bahan yang siap dimasak harus dicuci dengan air yang mengalir. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan makanan jadi. Yang pertama yaitu makanan tidak rusak, tidak busuk atau basi yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya cemaran lain. Yang selanjutnya yaitu memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu angka kuman E. coli pada makanan harus 0 per gram contoh makanan. Yang kedua yaitu angka kuman E. coli pada minuman harus 0 per gram contoh minuman. Yang selanjutnya yaitu jumlah kandungan logam berat atau residu pestisida tidak boleh melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FEFO, yaitu makanan yang disimpan terlebih dahulu dan mendekati masa kadaluarsa dikonsumsi lebih dahulu. Yang terakhir yaitu tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis makanan jadi dan mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air. Pengangkut bahan makanan. Yang pertama yaitu pengangkut bahan makanan, yaitu tidak
bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun seperti B3, menggunakan kendaraan khusus pengangkut bahan makanan yang higienis, bahan makanan tidak boleh diinjak atau dibanting dan diduduki. Bahan makanan yang selama pengangkutan harus selalu dalam keadaan dingin, diangkut dengan menggunakan alat pendingin sehingga bahan makanan tidak rusak seperti daging, susu, cair, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengangkutan makanan jadi atau masak atau siap santap, yaitu tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun seperti B3, menggunakan kendaraan khusus pengangkut makanan atau jadi masak, dan harus selalu higienis. Yang selanjutnya yaitu setiap jenis makanan jadi mempunyai wadah masing-masing dan penutup. Wadah harus utuh, kuat, tidak karat, dan ukurannya memadai dengan jumlah makanan yang akan ditempatkan. Isi tidak boleh penuh untuk menghindari terjadi uap makanan yang mencair atau kondensasi. Yang terakhir yaitu pengangkutan untuk waktu lama, suhu harus diperlihatkan dan diatur agar makanan tetap panas dalam suhu 600 derajat Celcius atau tetap dingin pada suhu 400 derajat Celcius. Penyajian bahan makanan, yaitu makanan dinyatakan layak santap apabila telah dilakukan uji organoleptik dan uji biologis, dan uji laboratorium dilakukan bila ada kecurigaan. Yang pertama yaitu uji organoleptik, yaitu memeriksa makanan dengan cara meneliti dan menggunakan 5 indera manusia, yaitu dengan melihat, penampilan, meraba tekstur atau keempukan, mencium aroma, mendengar bunyi misal telur, menjilat yaitu rasa. Apabila secara organoleptik baik, maka makanan dinyatakan layak disantap. Yang kedua yaitu uji biologis, yaitu dengan memakan makanan secara sempurna, dan apabila dalam waktu 2 jam tidak terjadi tanda-tanda kesakitan, makanan tersebut dinyatakan aman. Yang terakhir yaitu uji laboratorium, dilakukan untuk mengetahui tingkat cemaran makanan, baik kimia maupun mikroba. Untuk pemeriksaan ini diperlukan sampel makanan yang diambil mengikuti standar atau prosedur yang benar dan hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah berlaku. Selanjutnya yaitu tempat penyajian, perhatikan jarak dan waktu tempuh dari tempat pengolahan makanan ke tempat penyajian serta hambatan yang mungkin terjadi selama pengangkutan karena akan mempengaruhi kondisi penyajian. Hambatan di luar dugaan sampai mempengaruhi keterlambatan penyajian. Baiklah, itu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.